Oke, selamat sore buat semuanya nih, buat guest mentor kita juga, Fahmi, buat tenan yang lain yang udah join. Oke, hari ini kita kedatangan Fahmi nih, yang kayaknya udah nggak perlu introduction lagi deh, Udah pernah udah pada juga soalnya. kenal kayaknya deh. Begitu di announce aja udah langsung excited semua gitu. Oh, Oke, oke, di apa introduction dulu deh kalau gitu. oke. Misalnya siapa tahu ada yang belum kenal gitu. Ya, halo, nama saya Fahmi. Saya sebelumnya mungkin orang kenal saya dari Toki Productions atau dari Tekinesia. Saya sudah bukan bagian dari dua-duanya sekarang. Tapi sekarang saya independen, garap game sendiri sambil freelance dan konsultan. Uh, Mungkin ada yang pernah dengar game yang terakhir kali saya garap waktu sama Toki itu judulnya Coffee Talk. Baru rilis Januari kemarin. Dan ya untuk game berikutnya kita lihat nanti saja gimana. Oke, sip. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke. Oke, sip. Kalau ini ceritain dong dari kan Fami ini nih backendnya sama Coffee Talk nih, walaupun udah nggak di Toge ya. Udah maksudnya udah pernah dengar dari Chris juga sih, apa kayak ya gimana sih Coffee Talk, cuman kalau dari sisi Fahmi sendiri gimana gitu, dari awal Oke. mulanya gimana dapat idenya, terus Oke. flow apa namanya developmentnya, terus iterasinya sampai jadi produk akhir gimana? Oke. Jadi kalau ditanyain ide dari mana, pertama mulai itu jadi kayak kan to be honest, gue di Toge itu sebagai marketing and PR kan. Mm-hmm. Tapi di Toge ada satu kelebihan yang cukup asik di mana tiap habis project biasanya akhir tahun itu satu kantor ngadain internal game jam. Internal game jam itu diadain akhir tahun biasanya karena pas ya udah momen-momen bakal banyak libur jadi udah pada malas kerja juga kan. Jadi ya might as well eksperimen lah. Itu full 2 minggu, semua orang boleh bikin apapun. Kalau misalnya ada programmer mau bikin board game, monggo. Ada artis mau coba iseng-iseng belajar Unity, bikin prototype, boleh. Dan kalau untuk kasus gue sebagai orang marketing NPR, gue coba nge-pitch ide dan cari tim buat bantu ngoding sama bantu gambar. Dulu tuh namanya Project Green Tea Latte. Kenapa namanya Project Green Tea Latte? Karena ide awalnya itu dari kan saya ini orangnya sangat-sangat bukan sangat ya, agak-agak melo-melo gitu ya. Jadi emo boy ya. imo ya. Jadi kayak waktu itu lagi di rumah karena jam kerja gue juga suka berantakan, jadi kayak kadang tengah malam masih kerja, lagi di kamar buka jendela hujan sambil minum green tea latte panas. Terus pas sambil ngeliatin hujan tuh kayak wow, ini kok feel-nya asik banget ya. Gimana ya caranya buat nge-emulate feel kayak gini di video game. Jadi kayak startnya tuh bukan dari pingin bikin cerita kayak apa, pingin bikin gameplay kayak apa, tapi dari apa yang gue pingin pemain rasakan waktu main. Perasaan chill, relax, cozy, lo minum minuman panas di malam yang dingin lagi hujan deras. Dari situ lucunya waktu itu gue akhirnya putusin buat asal bikin social media post di Facebook kalau nggak salah, nge-post kalau I want to make a game that emulate the experience of bla bla bla. Terus ada teman-teman yang ngasih saran kayak coba mainin ini. Akhirnya gue coba main. 2 game yang muncul itu Bar Oasis sama Valhalla. Terus gue coba cek, damn, kok dua-duanya mirip sama game yang ada di bayangan gue. Akhirnya kayak untungnya kalau Bar Oasis kan developernya dari Korea, jadi gue gak kenal sama sekali.
Valhalla itu developernya dari Venezuela tapi publisher dari Singapura. Dan kebetulan gue kenal mulai gue tanya, cuy, gue mau ikutan game jam nih, gue tapi ada ide game kayak gini nih, terdengar familiar nggak? Dan dia bilang, oh ya lumayan familiar kok, lu kasih izin nggak gue bikin game kayak gini? Dan dia jawabnya adalah, bikin aja, karena kalau memang ini game dari lo, mau inspirasi ya dari manapun, ntar akan ada suara lu sendiri, ada nyawa dari lu sendiri yang bikin gamenya beda. Lo mau bikin game platformer dari inspirasi Mario, saat lo yang bikin bukan Shigeru Miyamoto, hasilnya masih beda. Jadi gak usah khawatir. Dari situ gue beranikan diri bikin prototype bareng sama tim di Toge. Dari game jam itu jadi 4 prototype, 2 dipilih buat jadi full project, dan salah satu itu project Green Tea Latte yang akhirnya jadi Coffee Talk. Itu sih awal-awal mulanya. Mantap. Nah terus flow kerjanya gimana sih sama iterasinya? Terus kayak ada apa ya? Mungkin kan ini kan lumayan eksperimental kan, walaupun emang ada referensi kan. Maksudnya eksperimental mungkin dalam scope kapabilitasnya Toge lah misalnya lagi di situ kan, karena biasanya mereka bikin game strategi atau apa. Gameplay banget lah ya. Tim devnya beda banget kan, apa kayak vibe-nya gitu ke tim development yang ada beda. Terus kayak ada flow-nya apa kayak iterasinya gimana, dan kayak ada apa ya kesulitan apa konsen apa yang ada lagi sambil jalan. Jadi kalau ditanya soal flow ngerjainnya, yang gue bisa kasih tahu adalah jangan contoh yang gue lakukan. Karena itu sebuah flow yang sangat cukup berantakan ya. Jadi asal mula kenapa game ini udah di-approve buat jadi full game adalah karena menurut timeline-nya Toge waktu itu, dan gue juga dengan PD-nya bilang ini game 6 bulan kelar. Ternyata kelarnya 2 tahun. Jadi kayak wow, membesarnya banyak sekali ya. Jadi kayak buat flow-nya sendiri, pertama ada beberapa poin yang gue tekankan dari awal. Jadi saat mulai bikin ada satu keyword pegangan yang semua anggota tim tuh harus kalau mau berjain ini selalu inget satu keyword ini, yaitu chill, cozy sama chill. Apapun yang dilakukan di Coffee Talk itu tujuannya adalah bikin game yang chill dan cozy. Art direction-nya harus bisa mendukung itu, dari musik juga harus kayak gitu, ceritanya juga harus kayak gitu. Dari programmer, mereka harus bikin sistem dan technical art yang bisa mendukung si chill dan cozy tadi itu vibe-nya. Jadi kita berpegang teguh sama itu. Habis itu hal lain yang gue request adalah art direction. Art direction gue request kalau ini game-nya bakal sangat fokus ke karakter dan environment. Environment yang penting cafe-nya tuh harus terasa cozy sekali. Karakter harus ikonik. 2 hal yang gue request dari karakter adalah ini game fantasi tapi modern, dimana ada elf tapi freelance designer, ada succubus tapi dia bizdev, ada programmer tapi orc. Jadi kayak gitu. Tujuannya kenapa? Karena gue butuh sesuatu yang beda. Hal kayak gini kan keunikan tersendiri. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa bikin orang baru ngeliat screenshot yang pertama kayak, nih itu kok elf, tapi elfnya nggak megang panah, tapi dia megang Wacom tablet gitu. Kok ada orc bukan megang kampak malah bawa laptop ya. Jadi kan itu udah kayak dari satu gambar pun udah bisa bikin orang kayak wah apa nih. Kedua ini yang gue request artis adalah hal yang sangat personal sih, yaitu subjektif gue suka. Art direction gue minta terinspirasi dari 90s anime. Jadi kayak anime tahun 90-an. Dari situ kayak artisnya ngumpulin art bible-nya, referensi-referensi kita ambil. Paling banyak referensi itu ngambil dari Cowboy Bebop, sama Evangelion, sama anime-anime Gainax tahun 90-an. Cuma pixel art, karena memang spesialisasi atau pixel art kan. Jadi dari situ sebenarnya awalnya kita pengen kayak PC 98, PC 98 grafisnya. Cuma PC 98 itu kan pixel art purist banget. Sedangkan kita maunya gabungin pixel art sama si modern style.
modern teknologi, makanya walaupun pixel art masih pakai spine animasinya gitu-gitu. Akhirnya kita bikin lebih high res pixel artnya. Dari situ pokoknya udah art udah jelas, musik juga udah jelas karena requestnya harus lo-fi chill hop. Saat itu lagi happeningnya di YouTube video lo-fi chill hop beats to study itu gitu-gitu kan. Jadi musiknya pun genrenya kita pakai itu, tinggal cerita ini yang agak salah karena saat arahan buat artnya udah jelas, arahan buat musik udah jelas, gameplay sama cerita itu agak dibangunnya sambil jalan. Yang mana sangat tidak disarankan kan. Gameplay untungnya cepet ketemu arah kayak di 2-3 bulan pertama. Tapi cerita itu kayak 3 bulan pertama yes dapat karakter utamanya sama dapat salah satu arc cerita. Sisanya karena gamenya dibagi per hari, gue harusnya per harinya itu gimana. Dan dari per hari itu karena ada cerita cabang sedikit, gue coba tulis cerita utamanya dulu, yang benernya gimana, true story-nya gimana. Terus pas udah itu kelar, baru kasih cabang-cabang. Cuma efek sampingnya adalah karena ceritanya baru di-approve udah akhir-akhir banget, udah burn out, jadi percabangannya pun jadi nggak besar. Oke. Jadi cuma dapat kecil doang, karena kayak udah terlanjur capek duluan di awalnya gitu loh. Karena memang ceritanya nggak disusun dengan proper dari sananya. Hal yang menurut gue telat banget dan baru gue lakukan di akhir-akhir, dan itu gue perbaiki di game gue berikutnya adalah background karakter. Kayak waktu gue request art sama artis ya, lihat artis ya, video, gue cuma ngasih satu halaman di slide. Karakternya rasnya apa, umurnya berapa, profesinya apa, sama beberapa poin karakteristik dia kayak gimana, atau gaya dia kayak gimana. Dari situ untungnya artisnya bagus, jadi dia bisa berkreasi dari informasi terbatas itu. Setelah gue kayak udah akhir-akhir project, baru gue bikin mind map buat tiap karakter. Jadi karakternya misalnya salah satu karakter Freya tuh gue bikin satu nama Freya, background dia, keluarganya kayak gimana, dia profesinya apa, dia cita-citanya. Dalam harusnya duluan itu ya? Harusnya itu duluan. Tapi itu kayak basically itu dibuat belakangan gara-gara ada beberapa arc, karena itu bagi dari arc karakter kan. Beberapa arc yang udah di-approve, tapi ada beberapa arc yang masih lemah banget, yang ceritanya masih nggak menarik sama sekali. Jadi baru diurusnya terakhir. Dan itu kayak gitu harusnya dibikin awal. Itu hal-hal informasi yang ada di mind map itu nggak semuanya masuk ke game. Misalnya kayak di mind map Freya disebutin kalau dia tuh band favoritnya kayak gimana, musik favoritnya dia kayak gimana. Itu di game nggak dijelasin, tapi itu mendukung style karakter dia jadi kayak gimana, cara ngomong dia kayak gimana. Bagusnya kalau mind map itu udah ada dari awal, itu jadi pegangan buat menulis cerita supaya karakternya stay on track. Ya. Dan sampai karakternya berubah karakteristik. Nah, kan lagi sebelum COVID Talk kan lu sebenarnya nggak tergabung di tim development sebenarnya kan. Nah, terus setelah itu di-approve, terus lu sebagai apa di sana? Jadi tim dev dong, langsung di-convert dong. Nah, jadi sebenarnya Chris pernah nanya kan, lu sanggup nggak nih jalanin kerjaan marketing dan jalanin kerjaan developer? Gue dengan pede jawab, oh ya sanggup. Tentu saja tidak. Ya, jadi gue tetap jalanin posisi gue sebagai marketing and PR, cuma memang dikurangin. Terus dapat bantuan, ada anak baru yang sampai sekarang masih di Toge. Di Coffee Talk sendiri bisa dibilang kayak semacam director ya, karena gue jadi game designer sama writer. Gue nentuin gameplaynya gimana, gue nentuin kayak ceritanya gimana, karakternya, arah kameranya kayak gimana, itu dari gue. Sama kita nggak punya art director sih, adanya lead artist, karena untuk direction artist sama audio directionnya gue propose kayak gini, timnya bantuin gitu. Oke. Jadi agak yang tadi lu bilang kan ada yang
do and don'ts-nya Hmm. sama apa namanya apa ya kayak kerja dengan tim member lain tektokannya segala gimana gitu. Oke. Heeh. Do's and don'ts-nya. Kalau do's tadi, make sure kalau memang bikin cerita naratif, tahu dari awal kayak gimana ceritanya. Perubahan pasti akan terjadi. Ya, prinsipalnya, direction-nya di-fixin dulu ya. Ya, perubahan dialog atau mungkin peran karakter mungkin terjadi, atau bisa jadi tengah-tengah kayak mutusin karakter utamanya tadi cowok jadi cewek, itu mungkin. Tapi setidaknya harus ada satu pegangan yang tepat. Tetap gak akan berubah lah. Kayak lo mau bikin cerita Journey to the West, tetap ada satu inti, yaitu perjalanan ke barat mengambil kitab suci. Mau lo jadiin kayak Kerasakti atau mau jadi Genso Maiden Sayuki, itu ya sama aja. Maksudnya kayak ceritanya bakal beda tapi pegangannya tetap di situ kan. Jadi tentukan pegangan itu. Selain itu komunikasi sama anggota tim penting. Komunikasi ini juga bisa dalam bentuk selain tulisan atau dokumentasi. Kayak tadi, mind map itu harusnya udah ada dari awal, bukan dibikin pas akhir-akhir. Kalau misalnya ada mind map dari awal, gue nggak bisa ngomong pastinya gimana, tapi yang jelas artisnya bilang sih kalau itu bakal memudahkan dia banget awal-awal. Tapi masalah berapa akan mempermudah seberapa cepat ya. Karena premisnya semua berdasarkan dari si karakternya segala ya. Yes, ini game sangat karakter centric kan. Terus jangan ragu-ragu buat minta tolong check-in, karena kayak kadang kalau ngurusin cerita, gue kadang walaupun nulis game yang based on cerita ya, kadang masih suka merasa aneh kalau misalnya kita meeting soal cerita. Identik itu meeting ngomongin bisnis sama ngomongin teknis. Jadi meeting buat cerita itu masih agak terasa awkward, tapi itu penting banget. Kasih tahu cerita lu ke tim lu gimana, minta feedback as soon as possible. Kalau misalnya ada yang bisa bantu editin. Satu hal yang paling baik dilakukan waktu di Coffee Talk adalah, jadi pas sudah setengah jalan, satu kantor waktu itu nggak kerja, mainin game semua. Full day, nggak full day sih, setengah hari penuh feedback. Dan komplain paling banyak adalah karena penulisnya saat itu gue doang, di akhir-akhir Chris bantuin, tapi pas paruh pertama tuh kayak gue semua, itu semua karakter terdengar seperti Fahmi. Kayak seakan-akan Fahmi ngomong, tapi Fahmi ada 12 Fahmi gitu. Lalu Fahmi banget ya? Iya, makanya, dan itu kayak bahaya. Jadi akhirnya kayak yang dilakukan adalah gue pilih kayak, oke, ini karakter ini paling mirip sama si programmer kita. Ini padahal karakternya cewek, tapi kayak ini cocok nih sama si Mada nih, programmer cowok. Dari segi karakteristik ya, oh ini cocok nih sama ini. Akhirnya kayak dikumpulin ke meeting room, kayak lu meeting room, kenapa? Role play. Jadi gue kasih tahu, ini kalian bakal datang ke kafe, kalian bakal ngobrolin soal ini. Udah, ngobrol aja, direkam. Itu menurut gue hal yang paling ketolong karena di Toge dari 15 orang ya deh, dan orangnya beda-beda, jadi bisa bikin karakternya lebih autentik, lebih diverse juga ya. Ya, jadi dari rekaman itu ceritanya tetap dari gue nentuin kalian ngomongin apa, tapi kalian yang ngomong. Jadi cara ngomongnya, dialog yang keluar dari mereka tuh beda-beda, autentik, dan gue cuma dari rekaman gue poles supaya jadi lebih bagus dalam bentuk tulisan aja. Itu kalau misalkan punya temen, tim atau yang cukup gede, manfaatin itu. Atau minta tolong teman aja kayak, mau play yuk, itu bisa banget sih. Kalau dialog heavy ya. Nah, kan kayak di Coffee Talk itu kan juga kayak story dan naratifnya itu kan nggak cuma dari benar-benar cerita, dari word by wordnya aja kan. Yes. Lebih kayak dari si karakternya sendiri, pakai bajunya, karakter maksudnya dari game-game yang naratif gitu, objek-objek yang bisa dijadiin cerita juga apa aja sih gitu, kayak gimana sih contohnya gitu? Hampir semua bisa sih, mulai dari suara, visual, background, semua bisa dipakai. Gue ambil contoh dari Coffee Talk,
itu ada karakter namanya Gala. Dia itu werewolf. Dia werewolf tapi dia juga punya masalah PTSD sebagai veteran. Dan dia juga punya masalah, dia berusaha untuk nggak nyakitin orang lain kalau dia lagi malam bulan purnama. Karakter desainer ya, lead artist ya, dengan subtle dia nambahin desain karakternya Gala. Itu gede, tangannya penuh luka, penuh caplas sama cakar-cakar. Enggak, itu beda-beda. Orang ada yang nangkepnya itu perang, ada orang yang nangkepnya wait. Berarti dia tiap kali dia malam bulan purnama, biar nggak ngelukain orang lain, dia ngelukain diri sendiri. Oh gitu, karena werewolf ya? Ya, dan itu nggak dijelasin secara belak-belakan. Tapi begitu game rilis, gue cek di Reddit, itu orang ngobrolin soal itu, gue kayak wow, mereka notice ini gitu loh, kayak jadi ada apa kayak conversation ya around di karakternya sendiri ya. Ya, jadi bahkan dengan tidak membuat itu obvious, bikin orang berasumsi, bikin orang jadi diskusi. Dan kalau orang ngobrolin soal game ya, itu impact-nya bisa oke lah harusnya. Itu juga kayak tell the story juga ya, maksudnya nggak tanpa harus dijelasin. Ya orang biar aja orang asumsi sendiri gitu ya. Exactly. Sama ada satu lagi, gue ada terinspirasi dari film judulnya Before Sunrise. Itu ada adegan di film itu dimana karakternya ngobrol dan dia kayak bukan ngobrol sih, karakternya kayak naksir satu sama lain tapi malu-malu, dan mereka nggak ngomong, mereka cuma pandang-pandangan tapi saling buang muka gitu. Itu di game gue coba masukin dengan kayak ada salah satu karakter yang ada kemungkinan romantic interest. Dia tanya, lu ngapain ke kota ini? Dia pertama diem, dia ngelirik. Itu kayak animasi simple banget, cuma kayak gerakan bola mata dari tengah kanan, terus dia balik lagi kerja. Udah cuma gitu doang. Cuma adegan sesimpel itu pas udah rilis, itu jadi bahan obrolan buat banyak orang karena kayak wah gila, dia ada subtle movement gini. Itu kayak emang secara kalau sepintas kelihatannya kayak nggak ada apa-apa, tapi itu bisa nambah layer cerita dengan cukup dalam lah ya. Jadi bikin something yang kayak open to interpretation sendiri gitu ya. Ya, manfaatin komunikasi nonverbal. Nah, terus kan juga sekarang lumayan banyak nih kalau kita ngomong game kan, lumayan banyak sekarang game-game yang punya story sama naratif yang kuat, tapi nggak ada kata-katanya gitu, wordless gitu loh. Kan kayak Journey gitu kan, story-nya kuat tapi itu enak banget tuh, localization-nya jadi murah. Nah tuh kayak gitu gimana sih desainnya gitu, ada tips trik nggak yang kayak untuk bikin kayak gitu? Oke. Kebetulan gue salah satu game yang gue konsentrasi sekarang itu juga nggak pakai kata-kata, hampir tidak pakai kata-kata sama sekali. Kalau kayak gitu lo bisa mainin beberapa hal. Satu dari environment paling gampang kali ya. Kayak biarkan lingkungannya bercerita. Kalau paling sampai udah jadi jokes orang-orang, biasanya kalau pengen bikin environment storytelling itu either pakai graffiti di level-levelnya, atau pakai kayak apa, misalnya ada misalnya game post apokalips atau horor, terus ada kayak tengkorak pakai baju rapi sama megang bunga. Itu kan udah kayak ceritain, wah ini di sini pernah kejadian apa nih, apa yang pernah terjadi di sini tuh bisa bikin orang kayak bisa jadi satu topik tersendiri lah, bisa jadi bukan cabang tapi kayak lapisan cerita tersendiri. Kalau dari gameplay bisa kayak misalnya Celeste, atau itu gamenya dua-duanya susah kan, dan gamenya tentang struggling dari karakternya. Itu kalau dua game itu masih ada dialog sih, tapi mereka menyampaikan cerita dengan sangat baik, di mana karakternya itu diceritain sangat struggle dengan usaha mereka, disampaikan melalui tingkat kesulitan gameplay yang nyiksa pemain. Jadi begitu pemainnya lewatin level, mereka bisa ngerasain kayak apa yang si karakternya rasain. Itu program gameplay. Kalau agak mirip kayak Journey juga tentang perjalanan hidup dan koneksi. Dimana lu bisa ketemu orang random, tapi lu nggak bisa ngobrol sama sekali, lu cuma bisa lompat-lompat doang. Jadi manfaatin gameplay, sesuaikan dengan apa yang mau lu sampaikan. Apakah ini game tentang komunikasi, tentang koneksi,
tentang struggle, tentang chill and cozy vibe, itu sesuaikan sama gameplay. Mostly kan pakai gambar lah ya. Kalau misalnya selain gambar ada nggak yang elemen apa? Kok selain visual ya, berarti bukan environment, bukan karakter. Ya, selain visual ada lagi nggak sih yang audio sih? Tapi audio ini sangat, to be honest, audio itu sesuatu yang gue sendiri masih agak takut buat sentuh karena memang susah banget. Kayak ngebangun ambience sama mungkin set mood juga ya kali ya. Set mood bisa, tapi mood itu kan nyambungnya ke, ya bisa sih nyambung ke perasaan pemain. Tapi saat lo mau bercerita audio, lo bisa memanfaatin voice over. Voice over kalau misalnya udah dapet voice actor atau voice actress yang bagus banget, itu bisa ningkatin kualitas storytelling lu kayak berapa ratus kali lipat. Cuma bedanya ya voice over kebanyakan mahal. Iya sih. It costs a lot of money. Nah, ini yang lumayan nyentuh ke bisnis nih. Nah, kalau kita kan bikin game nih, apalagi Chris kan udah mulai sering tuh gimana sih ngevalidate kita market. Kerjaan dia sekarang itu. Chris lagi kenceng-kencengan nih dari Toge ini. Nah, kenceng-kencengnya. Nah, kalau untuk narasi segala kayak game narasi itu gimana sih kita nentuin nyesuaiin ke target marketnya gitu loh. Terus gimana validasinya gitu loh untuk si ceritanya sendiri gitu kan. Kadang-kadang kita mau target market misalnya orang US, terus kita mau, nah ini kan mungkin salah satu contohnya ada di sini ada yang for happy bikin game horror gitu kan, kayak mungkin kayak Dread Out lah gitu lah, bikin target marketnya kayak internasional tapi kita mau masukin kayak unsur lokal gitu loh, terus kita validate-nya gimana gitu loh. Itu justru kemarin gue baru sempet kayak melempar pertanyaan ini ke media sosial juga, di mana buat next game gue pengen game-nya setnya di Jakarta. Terus gue bertanya, kalau misalnya gue bikin game set di Jakarta bahasa Inggris tapi orang-orang yang ngomong mas, misalnya kayak hello mas, do you want to buy this, itu aneh nggak sih? Karena gue mikirnya sensei sama monsieur itu sering dipakai. Sensei bahasa Jepang, monsieur bahasa Prancis dalam kalimat bahasa Inggris. Bisa nggak kalau gue pakai mas, mbak, pak ke dialog bahasa Inggris? Dan lucunya salah satu orang yang jawab adalah Rami Ismail. Si Rami bilang kayak, lu merasa itu aneh karena memang belum ada, belum banyak. Jadi kayak kalau memang lu masuk, kalau memang belum ada, itu persuan. Ngevalidate tuh ya, saya paling gampang kalau buat kayak gituan coba dulu sih. Prototipe jadinya atau kayak survei kali ya. Kayak waktu Coffee Talk itu rilisnya kan Januari 2020 ya. Tapi demo publik pertama itu dirilisnya sekitar bulan Juni atau Juli 2018. Satu setengah tahun sebelum game rilis. Tujuannya apa? Validasi orang suka atau enggak. Kalau ternyata orang nggak suka, bukan berarti game bakal di cancel. Tapi sih itu lu bisa mutusin buat kayak lu seberapa besar effort lu taruh. Apakah lu mau bikin lebih cepat dikelarin atau lu kayak effort buat ambil effort lebih banyak, modal lebih banyak, oke. Dan itu juga bagus buat ngumpulin wishlist ya. Karena kalau lu rilis di Steam, wishlist itu udah kayak didewakan sekali lah ya. Sekarang kalau lagi trailer juga wishlist now. Ya, exactly kan. Selain itu juga tahu sih lu targetnya mau kemana. Kayak kalau lu mau bikin cerita, ada amannya kalau lu bikin cerita yang menargetkan satu market, lu ngerti mereka gimana. Ambil contoh, Coffee Talk ini game yang bisa dibilang sangat SJW sekali. Makanya kayak banyak karakter yang queer, desain karakternya pun juga kayak ini setting di Seattle, desain karakternya kayak hipster. Dan pas gue lihat di streamer sama di Twitter siapa yang mainin, gue kayak kok mirip-mirip sama karakternya ya.
dengan rambut warna-warni dan orang yang bisa relate gitu ya sama karakternya. Yes, exactly. Jadi kayak memang kebetulan gue ngerti mereka sukanya gimana dan bikin sesuai apa yang mereka mau. Jadi kayak setidaknya gue tahu ini game cocok buat orang-orang kayak gini. Kalau misalnya lo mau bikin game target market yang wibu, ya lo sesuaikan dengan wibu supaya kayak gimana. Karena kalau memang lo mau nargetin ke wibu, ada baiknya lo ngerti wibu pola pikirnya gimana kan, atau mungkin lo sendirinya wibu. Mesti kumpulin banyak wibu gitu ya buat di wawancara gitu ya. Playtester juga penting, kayak lu kasih ke orang random. Gue bahkan sampai ada temen gue gak pernah main game, gue ketemu di nongkrong di cafe shop waktu itu, gue kasih game ya gue coba minta main. Ya komentarnya dia kayak ini baca doang ini, iya tapi gimana komentar lu. Jadi sini kumpulin feedback dari segala jenis orang itu juga penting. Jadi sebenarnya ini ya apa kayak lu post out demo yang penting bisa ngedeliver premisnya secepat-cepatnya, itu udah paling vertical slice lah, validate ya. Ya, cocok lah buat validate itu. Oke, ini terakhir dari pertanyaan dari gue sebelum kita masuk ke Q&A nih. Lu sebagai narrative designer ada tools apa nggak yang bisa di-share buat ngebantu yang mungkin kayak game designer atau narrative designer yang nanti mungkin specialize jadi story writer atau narrative designer? Gue sih Blacksmith. Kayak yang paling sering gue pakai ya ada add-on Google buat kayak semacam Microsoft Visio-nya. Which itu bikin flowchart itu penting banget. Itu membantu buat bikin mind map karakter, membantu buat bikin flow cerita. Kalau Coffee Talk kemarin bikin itu kita dialognya pakai spreadsheet. Jadi basically Google Spreadsheet. Itu programmernya bikin satu spreadsheet khusus. Tinggal supaya gue nulis di spreadsheet terus bisa diparse ke Fungus-nya Google Unity. Jadi sebagai narrative designer gue nggak perlu buka Unity. Itu membantu, tapi itu pas gue coba bikin game sendiri dari awal tanpa modal yang udah dimiliki itu nggak visible rupanya. Jadi kalau buat lo yang memang mau mulainya lebih humble tanpa modal besar, bisa coba pakai Twine. Twine itu software yang bikin game text based. Tapi biasanya orang kalau mau bikin game naratif atau bikin visual novel, itu Twine cocok buat prototyping. Setidaknya lu tahu flow-nya gimana, lu tahu percabangannya, cara kerjanya gimana. Itu dari Twine. Sip, nanti minta link-linknya ya buat yang tadi disebut ya. Sip. Oke.